Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku Andin. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang basic Cisco. Oke, kita lanjut saja. Remote Cisco Real Device. Di sini ada switch atau router real device, ada PC dan laptop, ada juga kabel RJ45 atau kabel konsol. Ini bisa juga disambungkan ke laptop atau PC ya teman-teman. Ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, jadi bisa kita lanjut saja. Pada gambar ini juga sudah saya menjelaskannya di video sebelumnya. Untuk yang remote Cisco Real Device, nah di sini ada tombol power agar routernya bisa menyala. Nah untuk konsol RJ45 yang ini ya teman-teman, ini juga bisa disambungkan ke laptop seperti itu. Ini juga ada putih itu salah satu PC yang akan digunakan pada Cisco. Oke. Karena sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang ini, kita bisa lanjut saja teman-teman. Oke, di sini ada basic configuration. Nah, kita lanjut saja. Di sini ada user exit mode, tanda prompt switch. Perintah dasar tidak bisa dikonfigurasi. Untuk exit mode ini hanya mode awal saja ya teman-teman. Mode awal saat login teman-teman. Hanya bisa menjelajah perintah dasar, tetapi belum bisa melakukan konfigurasi teman-teman untuk yang exit mode ini. Oke, kita lanjut. Nah, tanda prompt switch, pagar. Perintah penting seperti show running atau show running config masuk dari user mode dengan enable. Nah, jadi contohnya show running config, tetapi dia belum bisa melakukan konfigurasi. Untuk yang ini juga sama belum bisa. Nah, di mana sih kita supaya bisa mengkonfigurasi? Nah, kita akan bisa melakukan konfigurasi itu di global konfigurasi mode. Di sini juga, nah di sini ya teman-teman. Oke. Tanda promptnya itu switch, config, pagar, terus ada tempat untuk konfigurasi sistem. Cara masuk dengan perintah configurate, terminal atau config terminal. Nah, nanti kita akan mempraktikannya di Cisco Packet Transfer-nya langsung teman-teman. Jadi digunakan untuk konfigurasi perangkat secara umum. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ada sub configuration mode. Di sini ada sub configuration mode. Misalnya switch config if pagar untuk interface atau switch config line pagar untuk konfigurasi line, mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Contohnya seperti konsul, telnet, dan SSH ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada basic config. Konfigurasi nama host. Konfigurasi nama host, jadi itu digunakan untuk memberikan nama pada switch atau router, memudahkan identifikasi perangkat pada saat terdapat banyak perangkat jaringan. Misal, si switch-nya itu lebih dari satu. Kalau kita tidak memberikan nama pada setiap perangkat, akan bingung. Ini konfigurasi pada switch-nya berapa gitu. Maka dilakukanlah yang namanya konfigurasi nama host. Nama hostname agar tidak saling tertukar satu sama lain. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada konfigurasi password enable. Jadi untuk konfigurasi password enable ini, dia mencegah orang yang tidak berwenang mengubah konfigurasi perangkat. Jadi pada saat kita konfigurasi, kalau tidak di password, nanti orang pasti bakalan bisa mengakses switch yang sedang kita konfigurasi. Tidak menutup kemungkinan dia bisa menghapus atau
meriset lagi konfigurasi yang telah kita lakukan. Makanya kita harus menggunakan password enable. Agar data lebih aman, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada konfigurasi message of the day banner. Oke, kita lanjut. Di sini konfigurasi Oke, kita lanjut. Di sini ada konfigurasi message of the day banner. Contoh passwordnya yang diminta saat mengakses perangkat melalui kabel konsul menambah keamanan akses lokal ke perangkat. Jadi untuk yang ini menambah keamanan dan kekuatan password. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Nah, di sini ada basic config. Konfigurasi password PTY atau di sini ada konfigurasi password PTY telnet atau SSH. Jadi, password jarak jauh menggunakan telnet SSH. Nah, ini digunakan saat melakukan remote management pada switch atau router menyimpan konfigurasi agar konfigurasinya tidak hilang, teman-teman. Setelah perangkat di restart, kurang lebih seperti itu. Untuk yang ini, nah ini yang mana sih? Untuk yang ini. Untuk yang kurang lebih seperti itu untuk yang ini. Nah, ini perintahnya exit. Exit, terus ada read, terus ada copy running, seperti itu. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Di sini ada cek konfigurasi, cek start interface. Nah, yang pertama ini itu show IP. Show IP interface brief. Jadi show itu menampilkan status seluruh interface dan alamat IP yang digunakan dalam konfigurasi interface dan alamat IP yang digunakan melihat konfigurasinya aktif atau tidaknya. Untuk yang perintah pertama atau cek start, ini lanjut yang kedua. Itu cek konfigurasi aktif. Nah, jadi itu menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan atau melihat konfigurasi tersimpan. Untuk yang cek password tersandi itu, dia menampilkan di memory strap. Jadi konfigurasi IP address umumnya dilakukan pada router dan switch layer 3. Nah, pada switch layer 2, IP bisa hanya digunakan untuk kebutuhan manajemen. Kita lihat di sini. Ya. Jadi untuk konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch layer 3 bisa juga pada layer 2. Untuk yang konfigurasi IP ini kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di sini. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya teman-teman. Kita tambahkan dulu router ya teman-teman. Routernya kita tambahkan yang ini ya teman-teman. Kita pakai yang ini. Terus kita masukkan juga switch. Kita tambahkan switch. Nah, kita tambahinnya di bawah router. Oke, kita sambungin dulu menggunakan kabel. Oke. Nah, kita masuk ke router. Kita pilih ini. Kita ketik
N. Tunggu dulu ya teman-teman, kita tunggu. Terus enter dulu, terus N, enter. Terus kita ketik exit. Nah, tunggu sebentar ya teman-teman, lalu kita enter lagi. Lalu tulis enable. Salah, maaf. Enable. Oke. Enter, terus kita ketik config T, terus kita enter, terus kita ketik host, lalu enter, ketik enable lagi, enable secret, passwordnya 123 ya teman-teman, lalu kita enter. Oke. Nah, ini sudah beres untuk konfigurasi dasarnya. Dan untuk memasukkan konfigurasi IP di router itu tidak secara otomatis. Nah, kita masukkan perintahnya ya teman-teman. Kita ketik int fa 0/0, lalu kita enter. Terus kita ketik no shoot. Nah, seperti ini. Enter. Nah, ini tuh sudah berhasil ya teman-teman. Terus kita enter aja. Kita tulis IP. Sorry guys. Address 192. Ke IP addressnya itu 192.168.1.1. Jangan lupa kita masukkan subnet max-nya ya teman-teman. Subnet max-nya itu 255 terus kosong ya teman-teman. Terus kita enter. Nah, ini sudah beres. Lalu tambahkan, kita akan menambahkan satu switch ya teman-teman di sebelah sini. Kita akan menambahkan switch-nya itu yang ini teman-teman. Lihat ya. Yang mana sih? Yang ini. Nah, kita pakai yang ini. Terus kita masuk ke switch ini, lalu kita masuk ke CLI. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ketik N, terus kita enter lagi, terus kita ketik N lagi, kita ketik T, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ketik int fa 0/1. Oke, enter. Terus x, enter lagi. Kita tulis int pilan ya teman-teman. Nah, oke. Tunggu dulu. Oh iya teman-teman, sorry, ada yang salah. Kita tulis ulang int pilan 10 ya teman-teman, maaf. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita enter lagi. Nah, oke. Ini sudah. Kita buka router ya teman-teman. Kita buka routernya. Nah, oke, kita tulis aja langsung X, terus int fa 0/0, ada titiknya ya teman-teman, jangan lupa. Oke. Nah, ini sudah. Kita buka switch ya teman-teman. Kita buka switch yang ini. Nah, kita masuk ke CLI. Kita ketik N. Bentar. Nih. Nah, kita ketik N.
enter, terus config apa sih? Config T, teman-teman, T. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ketik pilan 10, terus kita enter. Oke, kita buka router lagi. Ke router. Di sini sudah, terus enter. Kalau ada tulisan, oke. Enter. Oops, sorry. Enter. Nah, oke teman-teman. Nah, ini kan sudah ada config Sabif gitu ya. Nah, berarti itu tuh udah berhasil ya teman-teman. Sedang konfigurasi IP. Nah, di sini kita langsung saja ketik encapsulation. Encapsulation dot 1 key ya teman-teman. Nah, dot 1 key 10, terus kita enter saja. Terus kita masukkan IP-nya. IP address 192.168.1.1. Sorry. Kita ketik IP address-nya 10.10. 10 ini ada 4 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan subnet max-nya juga ya teman-teman. 255 terus 252 seperti ini. Oke, kita langsung saja. Ada yang salah teman-teman, maaf. Oke, kita masukkan dulu IP address 10 yang salah di mana ya? Oke. Nah, gini kali ya. 55. Oh iya, salah teman-teman. 252. Oke. Nah, ini sudah Sabif ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Untuk memasukkan pilan di router dan di switch. Nah, ini konfigurasi dasarnya ya teman-teman. Teman-teman mungkin sekian saja dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.